saya sendiri Nazwa Maulina. Saya Nisrina Halda Zahira. Dan saya Anissa Maulina. Oke, sebelum kita memulai mempraktekkan data miningnya, kita akan mencoba mencari data untuk data Excelnya di BPS. Kita buka dulu data BPS-nya. Kita cari yang pendidikan aja. Pendidikan. Kita cari di tabelnya, scroll kita pilih yang ini aja, tingkat kegemaran membaca masyarakat. Kita lihat dulu. Kita download aja, kita download. Nah, sudah di download. Selanjutnya kita akan mencoba mempraktekkan. Pertama itu kita akan mencoba teknik klasifikasi dari data mining. Kita akan mencoba klasifikasi dalam data mining itu adalah proses pengelompokan data dengan kategori. Kita buka dulu aplikasi Orange. Nah, ini udah kebuka, lalu kita klik new buat baru file. Nah, klik 2 kali file, lalu kita klik foldernya, kita mencari data yang udah di download tadi, yaitu data tingkat kegemaran membaca masyarakat. Lalu open. Di sini tipe dan role-nya tidak diubah, masih sama numerik dan fitur. Lalu kita X. Nah, kita sambungkan ke data table. Oke, kita klik. Di sini ada 39 instruction no missing data. Di sini tuh no target, berarti targetnya belum ada, dan di sini 39 data ya, datanya ada 39 no missing data, berarti tidak ada data yang hilang. Targetnya belum ada. Lalu kita kembali ke file. Nah, di tipe dan role-nya di bagian jumlah buku yang dibaca kita ganti jadi kategori dan target. Lalu apply, kembali. Dan yang abu-abu ini itu adalah targetnya. Di sini tuh targetnya with 2 value, berarti ada 2 nilai, yaitu 3 dan 5. Ini adalah targetnya. Oke, kita kembali. Selanjutnya kita menghitung algoritma. Sebentar. Kita menghitung algoritmanya menggunakan Naive Bayes. Oke, Naive Bayes. Lalu kita sambungkan lagi. Di sini belum ada datanya ya. Nah, kita sambungkan dengan prediction. Dari prediction kita buka. Di sini datanya masih kosong karena belum ada data yang dapat dihitung. Gimana caranya biar dapat data dihitung, bisa dihitung? Itu file yang sebelumnya kita tarik ke prediction. Nah, di sini udah dapat datanya nih. Udah ada. Nah, di sini tuh yang Naive Bayes-nya ini tuh adalah perhitungan algoritmanya. Di sini ada 0,0, 0,5. Nah, di sini tuh
klasifikasinya yang di bagian Naive Bayes ini adalah klasifikasi dari target yang abu-abu ini, yang diarsir abu-abu ini itu adalah targetnya, yang Naive Bayesnya klasifikasinya. Oke, kita X. Nah, selanjutnya kita menghitung hasilnya, yaitu tes dan skornya. Oke. Nah, di sini masih kosong ya, belum ada karena kita belum menyambungkan ke file yang awal. Nah, di sini udah ada perhitungannya 0,80 dan kita training setnya kita bisa mengukur sesuai keinginan kita mau berapa persen, 50%. Di sini perhitungannya Naive Bayesnya kita mau ganti 70%. Di sini ada perhitungannya, udah klasifikasinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis data orange menggunakan teknik prediksi. Pertama, kita buka dulu, kita buat new file baru. Selanjutnya kita masukkan data yang kita input, data yang udah kita cari tadi, udah kita download. Kita pakai yang tingkat kegemaran membaca masyarakat. Kita masukkan, ini udah masuk datanya. Kita silang untuk melihat, kita pakai data table, kita sambungin. Nah, ini isi dari data tadi. Ada 39 data. Ke ini belum ada target, karena belum ada target. Ini kita buat targetnya dulu. Kita buka lagi filenya, kita ubah target yang kita nomor 4 ya, jumlah buku yang dibaca, kita ubah kategorikal, lalu kita ubah ke target. Kita silang, kita cek lagi di data table, ini udah keubah ya. Di targetnya itu di bagian baris pertama, kolom pertama itu jumlah buku yang dibaca, ini udah jadi target. Selanjutnya kita pakai preprocess, kita cari preprocess, kita sambungin dari file ke preprocess. Tampilannya seperti ini kita impute missing value, lalu kita ubah ke replace with any value. Selanjutnya kita tarik data, kita menggunakan trik. Di sini kita ubah dulu, kita clear all, lalu dari preprocess data kita tarik ke data, klik OK. Untuk melihat datanya kita membutuhkan tree viewers. Kita tarik, kita cari tree viewer. Nah, sini bisa kita zoom, kita lebarin juga. Sini ada tingkat kegemaran membaca, persentasenya ada 3 dan 5 yang tadi target. Selanjutnya kita memakai prediction. Untuk memprediksi, kita tarik dari tree ke prediction. Cek di sini kan masih kosong ya, belum ada karena datanya belum kita masukin. Ada di preprocess, kita tarik ke prediction. Nah, baru masuk deh. Di sini ada tree-nya. Di sini ada tingkat errornya. Ini nggak ada yang error. Udah 0,000 semua. Lalu ini udah lengkap ya, 39 data. Setelah itu kita menggunakan Naive Bayes.
Nah, sebelumnya kita menggunakan test and score untuk melihat hasilnya. Kita tarik dari tree ke test and score. Ini belum ada ya isi datanya. Lalu biar ada, kita tarik dari pre-process ke test and score. Nah, bisa kita lihat ini di tree udah ada 0,934, 0,890, 0,900. Selanjutnya ini bisa kita ubah training set size-nya, bisa kita tingkatin, dia muncul hasil test and score-nya di persenan 60 segini. Kita tingkatin di persenan 70 segini. Oke, kita close. Kita menggunakan Navi Bayes. Sekarang kita menggunakan Navi Bayes untuk melihat data dari Navi Bayes. Lalu datanya ini kita tarik dari pre-process. Nah, ini seperti tadi tree, kita ubah dulu, kita clear all dari pre-process data ke data. Oke. Lalu ini kita sambung ke test and score untuk melihat hasil dari Navi Bayes. Nah, ini dia dari Navi Bayesnya 0,926, 0,908, 0,916, 0,941, 0,904 dan 0,758 untuk MCC-nya. Kita masih pakai training set size 70% di persen 70. Sini hasil akhir dari tree, MCC-nya dan Navi Bayes. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Baik, dalam video ini Orange digunakan untuk melakukan klasterisasi, yaitu pengelompokan data-data yang memiliki kemiripan karakteristik. Di sini ada langkah-langkah klasterisasi menggunakan Orange Data Mining. Yang pertama, memulai Orange dan memuat data. Nah, pada awal video terlihat ada from restore change, di mana yang kemungkinan muncul karena aplikasi tidak ditutup dengan benar sebelumnya. Nah, maka dari itu kami memilih no untuk memulai dari awal. Baik, di sini kami akan menambahkan widget file. Yang pertama langkahnya adalah kami memuat data itu sendiri dari panel di sebelah kiri. Kami menyeret dan menempatkan widget file ke area kerja. Nah, widget file ini berfungsi untuk membaca data dari berbagai sumber. Nah, selanjutnya kami memilih sumber data dengan cara mengklik 2 kali pada widget file untuk membukanya. Nah, di sini terlihat bahwa ada opsi URL dan file type atau file tipe. Dalam kasus ini, kami memilih untuk memuat file dari komputer lokal. Nah, klik icon folder di samping kolom URL untuk membuka penjelajah file. Setelah itu, kami menavigasi ke folder downloads dan memilih file bernama tingkat kegemaran membaca masyarakat. Nah, ini kemungkinan adalah data yang akan kami kelompokkan. Setelah file dipilih, tabel pratinjau data akan muncul, menampilkan kolom-kolom seperti tingkat kegemaran membaca, frekuensi membaca, durasi membaca, jumlah buku yang dibaca, internet, dan provinsi. Nah, di sini penting untuk diperhatikan bahwa kolom provinsi secara otomatis terdeteksi sebagai meta atau metadata, yang berarti tidak akan digunakan dalam perhitungan klasterisasi, sedangkan kolom lainnya terdeteksi sebagai numeric feature. Nah, lalu di sini kami akan mengklik apply untuk memuat data ke dalam workflow. Baik,
Selanjutnya langkah kedua yaitu melakukan klasterisasi dengan Keymeans dengan cara menambahkan widget Keymeans dari widget file yang sudah ada. Kami menyeret garis koneksi dengan cara mengklik dan tarik ke area kosong. Lalu sebuah kotak pencarian akan muncul dan bisa mengetik huruf K untuk mencari widget Keymeans. Nah, pilih Keymeans dan letakkan di area kerja. Setelah itu, mengkonfigurasi Keymeans. Dengan cara mengklik 2 kali pada widget Keymeans untuk membukanya. Nah, selanjutnya yaitu number of cluster, yaitu jumlah cluster. Di sini kami melihat opsi fix dan rentang from dan to. Dalam video ini pengguna membiarkan pengaturan default fix dengan nilai 3. Ini berarti Keymeans ini akan mencoba mengelompokkan data menjadi 3 cluster. Nah, selanjutnya yaitu pre-processing, di mana opsi ini yaitu opsi normalize column dicentang secara default. Lalu normalisasi sangat penting dalam Keymeans karena memastikan bahwa fitur dengan skala yang berbeda tidak mendominasi perhitungan jarak. Nah, sedangkan opsi lainnya seperti initialization and reruns dan maximum iteration dibiarkan pada pengaturan default. Nah, sudah tutup Keymeans ini. Lalu selanjutnya kita dapat melihat hasil klasterisasi atau prediction. Nah, dengan cara menambahkan widget prediction dengan cara menyambungkan widget Keymeans ke area kosong lagi, cari dan pilih widget prediction. Nah, setelah itu kita dapat menganalisis hasilnya dengan cara mengklik 2 kali pada widget prediction. Nah, sebuah tabel akan muncul. Tabel ini menunjukkan data asli dari file ditambah dengan kolom baru bernama cluster. Setelah itu, kolom cluster menunjukkan ke dalam cluster mana setiap baris data, setiap provinsi dalam kasus ini telah dikelompokkan. Nah, misalnya di sini ada C1, C2. Nah, di mana ini adalah hasil dari algoritma Keymeans. Pengguna dapat melihat provinsi mana yang berada di klaster yang sama, menunjukkan kemiripan dalam karakteristik yang digunakan untuk klasterisasi. Lalu selanjutnya yaitu yang keempat, langkah keempat adalah memvisualisasikan hasil klasterisasi atau scatter plot. Nah, kita dapat menambahkan widget scatter plot dengan cara kembali ke area kerja, sambungkan widget Keymeans ke area kosong, cari dan pilih widget scatter plot. Nah, selanjutnya mengkonfigurasi scatter plot dengan cara mengklik 2 kali pada widget scatter plot. Nah, kita dapat memilih fitur mana yang akan dipetakan pada sumbu X dan Y. Dalam video di sini, sumbu X adalah tingkat kegemaran membaca dan sumbu Y adalah frekuensi membaca. Nah, ini adalah 2 fitur utama yang mungkin digunakan untuk memvisualisasikan perbedaan antar klaster. Nah, di sini ada attributes. Nah, ada color, dimana di sini sangat penting untuk memvisualisasikan klaster. Kita dapat mengubah color dari same color menjadi cluster dengan mengatur warna berdasarkan klaster. Setiap klaster akan diwakili oleh warna yang berbeda. Nah, membuat pola pengelompokan lebih jelas. Karena itu ada opsi lain. Nah, seperti shape, size, label, opacity, dan jittering dapat diatur untuk menyesuaikan tampilan plot. Nah, jittering di sini membantu memisahkan titik-titik data yang tumpang tindih sehingga lebih mudah terlihat. Baik, klasterisasi adalah teknik
unsupervised learning yang digunakan untuk menemukan struktur tersembunyi dalam data tanpa label target yang ditentukan sebelumnya. Dalam konteks ini, klasterisasi digunakan untuk mengelompokkan provinsi-provinsi berdasarkan karakteristik tingkat kegemaran membaca mereka. Nah, ini dapat membantu dalam yang pertama yaitu segmentasi pasar. Dapat mengidentifikasi kelompok-kelompok provinsi yang memiliki pola membaca serupa untuk strategi pemasaran atau kebijakan yang lebih tepat sasaran. Lalu yang kedua, penemuan pola, di mana di sini akan mengungkap pola atau tren yang tidak jelas terlihat dari data mentah. Nah, yang terakhir yaitu ringkasan data. Di sini kita dapat menyederhanakan data yang kompleks dengan mengelompokkannya ke dalam beberapa kategori. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.